Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan junna wa hisnan li awliyaih. Unzila fihi al-Qur'an hudan linasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, al-abiduna wal abidat, sidang jamaah salat sunnah tarawih yang insyaallah tanpa terkecuali, baik yang muda maupun yang tua, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, baik yang sudah sunat maupun yang belum sunat, insyaallah tanpa terkecuali dirahmati, diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai di malam yang ke-18 di bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah pula kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kenikmatan itu sehingga kita bisa melaksanakan sebagaimana aktivitas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Dan sampai detik ini, di malam yang ke-18 di bulan suci Ramadan pula, kita masih insyaallah mengikuti aktivitas ibadah. Nanti selesai ini salat sunnah tarawih, yang mana keutamaan salat sunnah tarawih khususnya di malam ke-18 menurut kitab Durratun Nasihin, bahwa barang siapa yang melaksanakan salat sunnah tarawih di malam 18, maka para malaikat menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata kepada manusia, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hamba Allah yang telah melaksanakan salat sunnah tarawih khususnya di malam ini, maka Allah akan meridhoimu dan kedua orang tuamu. Kalau sudah mendapat ridho Allah, maka yakin hidup kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya diberikan amanah oleh pengurus Masjid Agung Kabupaten Pindrang ini, yaitu dengan judul memaafkan diri sendiri dan orang lain di bulan suci Ramadan. Kenapa perlu diangkat ini tema memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang lain? Karena pada hakikatnya manusia itu tidak sempurna. Allah berikan potensi makhluk. Allah memberikan potensi hanya akal saja, tidak punya nafsu. Malaikat, maka tidak ada yang namanya malaikat itu berkhianat, bermaksiat, berbuat jahat, tidak taat kepada Allah. Pasti malaikat ini patuh terhadap perintah Allah, karena malaikat tidak punya nafsu. Makanya malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak punya keinginan lain selain apa? Memang taat kepada Allah. Karena apa? Karena hanya diberikan potensi akal oleh Allah. Ada makhluk yang hanya diberikan potensi nafsu, tidak punya akal. Ada otak tapi tidak ada akalnya. Siapa? Hewan, binatang. Makanya wajar kalau hewan itu berbuat seenaknya. Kenapa? Karena tidak ada akal yang memfilter perbuatannya. Ada kucing jantan ngelihat kucing betina, dimanapun berada, ketika suka udah dihajar. Mau di jalanan, mau dilihat orang, mau ada orang, tidak peduli. Kenapa? Karena hanya nafsu. Sedangkan manusia diberikan potensi oleh Allah akal dan nafsu, sehingga setiap harinya terus bertempur, setiap harinya terus berperang. Ada kalanya kita melakukan sesuai dengan tuntunan akal, ada kalanya kita melakukan hanya berdasarkan nafsu kita. Maka apa? Maka disitulah, mohon maaf, sering timbul kita melakukan sesuatu yang terkadang tidak dibenarkan di dalam syariat.
berbuat salah, melakukan kesalahan, menyinggung perasaan orang, menyakiti perasaan orang. Jamaah, Bapak, Pak, ada dosa tak? Ada. Ada dosa tak sama istri tak? Hah? Oh banyak. Ada salah tak sama istri tak? Oh banyak. Alhamdulillah menyadari. Makanya ada satu istilah, al-insanu mahallul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa, karena memang seperti itu. Jadi ketika diri kita berbuat kesalahan, melakukan satu kegagalan, melakukan sesuatu yang mohon maaf mengakibatkan kefatalan yang tidak mengenakan, itu wajar. Kita manusia, nobody perfect. Manusia tidak ada yang sempurna. Tapi jangan sampai mohon maaf ketika kita berbuat kesalahan, kita terkekang dengan rasa bersalah itu. Makanya yang pertama harus memaafkan diri sendiri. Berdamai, berkompromi dengan diri sendiri. Jangan meratapi kesalahan kita, apalagi kegagalan kita. Maaf, orang-orang sukses yang ada di hadapan kita, di sekitar kita, itu pasti sebelum meraih kesuksesan, mereka pasti melewati masa-masa sulit, kegagalan, melakukan mungkin satu kesalahan dan sebagainya. Tapi orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Tetapi orang yang baik adalah apa? Orang yang pernah berbuat salah tapi belajar dari kesalahan tersebut. Tadi Bapak sudah mengakui ada salahnya, ada dosanya, ada. Ini langkah awal. Karena ada manusia-manusia yang tidak merasa dirinya berdosa. Nah ini yang parah. Saya mah nggak pernah berbuat dosa, saya mah nggak pernah berbuat salah. Itulah orang sesungguhnya yang paling sombong. Maka untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain, yang harus kita perhatikan, kita berkompromi dulu, bisa mampu memaafkan diri sendiri. Ada yang gagal dalam pekerjaannya, ada orang yang pernah gagal dalam rumah tangganya, ada orang yang gagal mohon maaf dalam usahanya, ada. Karena mungkin melakukan satu langkah-langkah yang salah, jangan diratapi. Karena mungkin dari kesalahan itu, dari kegagalan itu, ada hikmah yang tersembunyi yang Allah selipkan. Karena Allah mengingatkan kita, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang tidak kamu sukai, yang tidak kamu mohon maaf, yang kamu benci, wa huwa khairul lakum, kata Allah. Mungkin bisa jadi itulah yang terbaik untuk kita. Mungkin ada anak-anak muda, Masya Allah, yang merasa putus asa. Kenapa? Karena diputusin sama calonnya, karena ditolak lamarannya, karena mohon maaf tidak bisa menikah dengan wanita yang dicintainya. Yakinlah itu terbaik untuk kita. Kenapa? Karena itu bukan jodoh kita yang terbaik. Makanya apa? Allah kasih satu masalah, satu peristiwa, oh lamarannya tidak diterima. Jangan bersedih. Banyak wanita-wanita lain yang di luar. Masya Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Tapi bisa jadi apa yang kamu sukai itu tidak baik untuk kamu. Kenapa? Karena Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk hamba-hambanya. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat, kalau kita memang pernah berbuat salah dari masa lampau, satu, jangan kita selalu memikirkan kesalahan kita. Artinya apa? Masa lalu biarlah masa lalu, is over, jadikan pelajaran, kita tatap masa depan. Yang kedua, mohon maaf, jangan kita ratapi kesalahan itu. Belajar dari kesalahan tersebut. Lalu yang ketiga, jangan selalu bernegatif thinking.
Kalau anak sekarang bilang netting, negatif thinking, berpikiran negatif, berbaik sangka saja, apalagi harus berbaik sangka kepada Allah. Posting, positive thinking. Jamaah, oh jamaah, karena dampak yang terberat orang-orang yang mohon maaf tidak bisa memaafkan diri sendiri, satu, akan timbul stres dan depresi. Kita lihat banyak berita-berita di televisi, masih muda mohon maaf sudah putus asa, sehingga apa? Bunuh diri, gantung diri, minum baygon. Mohon maaf, bahkan dia bunuh dirinya bukan diri sendiri, dia ajak keluarganya. Kenapa? Karena merasa sudah terhimpit dengan masalah yang tidak bisa diatasi. Karena apa? Tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Depresi, stres, larinya apa? Oh, larinya minum minuman keras, narkoba. Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dan risikonya tadi bisa sampai mengakhiri kehidupannya. Maka dari itu Allah mengingatkan kita Bapak Ibu, dan khususnya anak muda, karena Rasulullah berpesan, menyesal atau menyesali satu kesalahan, penyesalan itu jangan tunggu nanti masa tua. Kalau memang sudah merasa diri kita merasa bersalah dan berdosa, maka segeralah menyesal dan menyadari kesalahannya. Kenapa? Karena orang tua yang menyesal bagus, Allah suka, Allah cinta. Tapi anak muda yang menyesal dan menyadari kesalahannya, Allah jauh lebih cinta dan lebih suka. Kenapa? Ketika anak muda sudah menyesali kesalahannya, maka dia bangkit semangatnya untuk memperkaya diri, memperbaiki diri agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan itu lagi. Jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama. Ini namanya bodoh. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Maka dari itu Allah mengingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakan wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, fi anfusihim, di dalam jiwanya, dengan satu kesalahan, dengan satu dosa, dengan satu kemaksiatan, dengan berbuat fasik, dengan berbuat jahat dan sebagainya, menyakiti diri sendiri, menyakiti hati orang lain, yang sudah bahkan melampaui batas, jangan berkecil hati. La yaqnatu min rahmatillah. Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya dosa dan kesalahan kita, maghfirah dan ampunan Allah lebih besar dan lebih banyak. Jangan berputus asa. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua tanpa terkecuali. Wa innahu laghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Saking Maha Pengampunnya Bapak Ibu, di dalam Al-Qur'an ada 200 ayat Allah bercerita tentang innallaha tawwabur rahim, yang berbicara tentang ampunan Allah. Maka dari itu, yuk di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, kita sujud menghadap Allah, kita sadari bahwa diri kita ini memang manusia, mohon maaf, makhluk yang lemah. Satu, yang telah berbuat dosa, yang telah berbuat kesalahan. Satu, menyadari bahwa diri kita pernah berbuat salah. Yang kedua, stop dari kemaksiatan dan kesalahan tersebut. Yang ketiga, menyesali, mohon maaf, tidak akan pernah melakukan itu lagi. Dan yang keempat, tutup kesalahan yang pernah kita lakukan dengan kita memperbanyak amal-amal soleh. Al-hasanat yudhibnas sayiat, bahwa kebaikan-kebaikan itu akan menutupi segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Apalagi di bulan Ramadan, waz-dzunuba maghfirah, ampunan-ampunan dosa-dosa yang telah manusia lakukan akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tutup
Ramadan ini, isi Ramadan ini dengan kita terus bekerja, beraktivitas, beramal soleh. Jangan pernah loyo sampai di akhir Ramadan. Karena biasanya jamaah, karena biasanya di Indonesia, mohon maaf, akhir-akhir Ramadan itu semakin madodong. Berbanding kebalik kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Tanah Suci, itu apa? Semakin mau ditinggalkan Ramadan, itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi semakin penuh. Coba kita lihat di televisi. Walaupun sekarang tidak ada lagi siaran langsungnya. Lihat di televisi, kita lihat, mohon maaf, yang ada di TikTok, ada di mana. Itu Masya Allah, semakin kemari, semakin penuh yang namanya Masjidil Haram. Semakin pada merayap. Dan saya pernah rasakan Bapak Ibu. Saya lebaran di sana, dapat Lailatul Qadar insya Allah di sana. Lebaran di sana, itu akhir-akhir Ramadan, apalagi malam 27, Masya Allah. Kita berjalan bukan dengan kaki kita. Kaki kita berjalan didorong sama orang. Karena saking kreditnya, saking ramai dan penuhnya. Kenapa? Karena mereka nggak mau ketinggalan momen-momen kita ditinggalkan Ramadan. Tapi berbanding kebalik dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia semakin akan ditinggalkan Ramadan, masjid semakin mengalami kemajuan. Artinya kemajuan, barisannya maju ke depan. Semakin sedikit. Coba kita lihat di mana-mana. Kenapa saya berani berbicara demikian? Karena saya keliling dari, mohon maaf, dari masjid ke masjid, lintas kabupaten. Betul. Semakin saya ceramah tarawih, malam 1 sampai 10 masih banyak itu jamaah. Nanti kalau ceramah 10-11 sudah mulai berkurang tuh safnya. Nanti malam 20-an ke atas udah semakin sedikit. Mudah-mudahan yang hadir di sini termasuk orang-orang yang istiqamah, benar-benar konsisten. Kita jaga Ramadan kita sebaik-baiknya, bahkan semakin kita mendekatkan diri kepada Allah dengan aktivitas ibadah, banyak berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga apa? Bulan Ramadan bukanlah bulan untuk hanya sekedar rutinitas, tapi Ramadan kita jadikan prioritas agar apa? Kita keluar dari Ramadan benar-benar seperti bayi yang baru lahir di dunia ini, insya Allah. Karena apa? Karena yang mendapatkan minal aidina wal faizin dialah orang-orang yang mau berusaha di bulan Ramadan, apalagi di akhir-akhir Ramadan, apalagi orang-orang istimewa yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah. Lalu bagaimana cara memaafkan kesalahan orang lain? Nanti akan dilanjutkan pada ceramah subuh insya Allah. Kalau ada umur panjang, ada rizki, dan mudah-mudahan kita bisa belajar bersama-sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.